200.000 mungkin akan kita lihat dalam pekan ini untuk kasus corona secara total di Indonesia. Dan saya khawatir angka psikologis itu menjadi suatu hal yang the new normal gitu. Jadi sekarang 200, besok 300, besok 400, orang akan tetap ya sudah, that's just number gitu. Karena mereka tidak melihat secara umum bahwa kita bisa melakukan tindakan preventif yang kuat gitu. Misalnya apa? Kalau kita punya alat testing sekarang dikembangkan oleh BPPT, diproduksi massal katanya, yang bisa mengetes kita punya virus itu dalam waktu singkat. Itu bisa dilakukan dimanapun, di ruang publik. Kita sebar di ruang publik, di mall dan sebagainya. Ketika mau masuk mall, tidak hanya disinfektan, kalau perlu dites gitu ibaratnya. Seandainya itu bisa dijalankan, saya pikir kita akan mudah mencegah corona. Kemudian juga tracing ini juga penting. Ketika sudah ketahuan ada yang kena, ditrace, dia sudah kontak dengan siapa saja, naik mobil apa, angkutan umum apa misalnya, keluarganya bagaimana, ditrace semua, dan baru kemudian isolasi atau treatment yang udah kena dan kasusnya berat berarti masuk ke perawatan, kemudian isolasinya di mana, saat ini kan udah ada Wisma Atlet, apakah itu perlu ditambah, itu nanti harus dipertimbangkan oleh pemerintah, dan kemudian yang terakhir baru kita bicara soal vaksin. Jadi saat ini jangan kita berpikir bahwa vaksin sedang dikembangkan dan corona akan segera usai. Karena kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan melepas kewaspadaan kita pribadi maupun secara bersama-sama, secara sosial, dan itu membuat kita jadi rentan terhadap virus corona. Betul, mungkin vaksin akan ditemukan 1 atau 2 bulan ke depan, tapi apakah corona memberi kita waktu untuk menunggu itu? Belum kalau kita berbicara headline akhir-akhir ini, kemungkinan mutasi dan sebagainya akan lebih mengerikan di sana. Mari kita coba tarik ke pasar Arief Gunawan dengan asumsi tadi bisa jadi dengan tracing dan testing yang semakin masif dan wajib dan banyak dilakukan, angkanya akan bertambah 200.000, why not? Misalnya kita bicara mengenai jumlah total kasus. Apakah menurut Anda perlahan-lahan pelaku pasar juga mulai sedikit, paling tidak bukan mengabaikan, tapi kayak menganggap sambil lalu saja, atau juga angkanya bisa jadi ini masih akan terus bertambah, atau seperti apa menurut Anda? Oke, saya pikir pelaku pasar saat ini melihat kasus corona itu menjadi isu fundamental. Jadi selama memang tidak ada perkembangan yang berarti, maka tren bearish masih akan terlihat di pasar kita. Tetapi kalau ada perkembangan soal vaksin misalnya, atau soal angka pemulihan ekonomi, mereka akan menyambut positif itu. Mereka menganggap bahwa ya corona masih ada, tetapi setidaknya ekonomi, aktivitas perusahaan masih bergeliat dan akan ada return di aset investasi saya di bursa saham. Itu yang saya pikir sedang dijaga oleh pelaku pasar. Tetapi apakah mereka akan melakukan aktivitas pembelian besar-besaran? Saya pikir tidak. Selama masih ada risiko corona ini masih membayangi horizon investasi mereka. Jadi memang yang dilakukan saat ini di pasar adalah mereka mengambil trading jangka menengah, jangka pendek berdasarkan spekulasi, informasi, news yang sifatnya jangka pendek itu. Di pidato Presiden terakhir di rapat paripurna dikatakan oleh Jokowi, kesehatan masih akan terus menjadi prioritas dan di atas segala-galanya. Bapak Presiden pun juga selalu berpesan, sewaktu-waktu kita bisa injak pedal rem kalau COVID-nya semakin tidak terkendali. Is this it? This is it? Apakah ini waktunya kalau kita berbicara mengenai kalimat Presiden, sewaktu-waktu kami bisa menginjak pedal rem tadi? Ya, saya pikir memang ini kayak warning yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku usaha dan juga pada masyarakat gitu. Tapi saya pikir tidak perlu menunggu gitu. Kalau memang sekarang perlu di saatnya diinjak, saatnya langsung diinjak tanpa perlu di warning. Karena pelaku usaha pun mereka ekspektasinya berbeda dari Presiden. Ekspektasinya adalah mengembalikan aktivitas ekonomi dan bisnis seperti biasa, as usual. Kemudian mendapatkan return atau pendapatan dari situ. Gitu. Ini kan wajar. Tetapi yang bisa menentukan kegawatan itu pemerintah. Kalau memang sekarang dinilai udah mulai gawat, ya di satu tempat lakukan extra measurement. Jangan disamaratakan. Misalnya di Jakarta masih boleh pakai masker ke mall dan sebagainya, tapi di daerah lain, Bogor misalnya, harus boleh sama juga. Jangan seperti itu. Kebijakannya harus sesuai dengan aspek lokalitas.